Dilandang mundur dari medan perang, ribuan tentara Ukraina sengaja dijadikan tumbal. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Ukraina mengeluarkan kebijakan yang isinya sangat mengejutkan. Perintah itu berisi larangan mundur pasukan dari garis depan pertempuran dengan alasan apapun. Diungkap Pusilin, unit milisi rakyat Republik Rakyat Donetsk telah melakukan penyadapan terhadap jaringan komunikasi militer Ukraina. Hasilnya, sejumlah komandan pasukan Ukraina menolak permintaan mundur para prajurit, sementara situasi sudah sangat mengancam nyawa. Menurut komunikasi radio yang disadap saat pasukan Ukraina melihat bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan daerah berpendudukan dan sudah dianggap sia-sia, mereka meminta izin untuk mundur, ujar Pusilin. Di sisi lain terjadi beberapa peristiwa di mana ada komandan unit militer Ukraina memberi perintah mundur kepada pasukannya. Akibat sikap tersebut, para perwira ini akan mendapat sanksi berat termasuk hukuman mati. Perintah larangan mundur tidak hanya berlaku untuk pasukan angkatan bersenjata Ukraina, tapi juga bagi unit yang berasal dari Garda Pertahanan Ukraina, termasuk pasukan berhaluan neo-Nazi Regimen Azov. Dalam beberapa kasus, komandan yang ingin menyelamatkan nyawa mereka dan nyawa bawaan mereka harus menghadapi represi. Unit anti mundur yang terdiri dari kaum nasionalis garis keras juga termasuk di dalamnya, ucap Pusilin melanjutkan. Instruksi Komando Pusat Militer Ukraina disebut Pusilin sebagai penyebab utama banyak jatuh korban. Pasalnya, seluruh prajurit Ukraina tetap bertahan di garis depan, memperpanjang konflik bersenjata dengan militer Rusia. Pasukan Kiev dengan giat mempertahankan setiap daerah berpendudukan di bawah kendali mereka, bahkan di desa terkecil, sehingga pertempuran tetap intens di semua sektor garis depan, ujar Pusilin. Perang dahsyat 24 jam terakhir, puluhan tentara Ukraina tewas dihantam rudal Rusia. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer berlangsung sejak Senin hingga saat ini. Pertempuran perlawanan keras di tiga front: Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan juga Oblast, Provinsi Kharkiv, dan juga Kherson. Penyerbuan rudal, rentetan penjarahan hingga serangan jet tempur pasukan dirgantara Rusia diklaim telah meluluhlantakkan 8 markas komando angkatan bersenjata Ukraina. Informasi ini dibeberkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. 8 basis pasukan Ukraina yang dihancurkan berada di desa Sinkova dan juga Krukyavka di wilayah Kharkiv. Serangan udara militer Rusia juga melenyapkan pos komando Ukraina di kota Pobeda, Vodyanoye, dan juga Prejistovka di Donetsk. Sementara di Kherson, pasukan Ukraina juga kehilangan basisnya di Dutchani, Kazatskoye, dan juga Tokarevka. Puluhan tentara Ukraina dihabisi dalam serangan yang menargetkan 124 titik. 57 unit penarikan berbagai kaliber milik militer Ukraina, disebut Konashenkov, berhasil dihancurkan. Pesawat penerbangan operasional taktis dan juga militer, pasukan rudal dan penarikan melenyapkan 8 pos komando musuh di wilayah pemukiman Sinkovka dan juga Krukyakovka di wilayah Kharkiv, Pobeda, Vodyanoye, dan juga Prejistovka di Republik Rakyat Donetsk, Dutchani, Kazatskoye, dan juga Tokarevka di wilayah Kherson, ujar Konashenkov. Dan juga 57 unit tahanan di posisi tembak, tenaga kerja, dan juga perangkat keras militer di area 124, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Serangan udara Rusia juga dilancarkan di Republik Rakyat Luhansk saat pasukan Ukraina mencoba melemahkan garis pertahanan di Kupiansk. Tak hanya berhasil memukul mundur, serangan Rusia juga menghabisi lebih dari 50 tentara Ukraina dalam satu hari terakhir. Selain itu, militer Ukraina juga mengalami kerugian 1 unit tank, 2 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja, dan juga 1 truk.
Di arah Kupiansk, dua kelompok taktis kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di area pemukiman Kuzemovska di Republik Rakyat Luhansk, lanjut Konasenkov. Akibat damage yang ditimbulkan, serangan itu berhasil memukul mundur dan mendorong kembali unit tentara Ukraina ke posisi awal di dekat komunitas Berestovu di wilayah Kharkiv, katanya. Kemenangan atas militer Ukraina kembali dikumandangkan oleh pasukan Muslim Chechnya. Pasukan Muslim Angkatan Bersenjata Ukraina disebut mengalami kerugian besar di setiap zona operasi militer khusus Rusia, baik personel maupun alat utama sistem persenjataan, ungkap pasukan Muslim dari Chechnya. Perlawanan militer Ukraina masih terus berlangsung dengan target mengusir unit militer Rusia dan merebut kembali 4 provinsi yang lepas dan memilih bergabung dengan Rusia. Keempat wilayah itu adalah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Komandan pasukan elit Chechnya Mayor Jenderal Abdi Alaudinov mengaku kaget dengan efektivitas strategi serangan di garis depan. Perwira tinggi Garda Nasional Rusia itu memastikan seluruh informasi tentang kerugian besar pasukan Ukraina di garis depan bukan berita bohong. Alaudinov bahkan meyakini jika militer Ukraina kehilangan lebih dari 1.000 tentara setiap harinya. Saya sangat terkejut dengan metode perang melawan musuh. Mungkin bukan rahasia atau kebohongan jika saya mengatakan bahwa musuh kalah setiap hari, ujar Alaudinov. Jika kita berbicara tentang seluruh garis depan, mungkin lebih dari itu. Secara nyata, lebih dari 1.000 orang tentara Ukraina dihabisi perharinya, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Pasca perintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan cadangan ke Ukraina, Kepala Republik Chechnya langsung bersiap. Kepala Republik Chechnya Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov memastikan pihaknya siap mengirim 70.000 pasukan tambahan ke Ukraina. Sebelumnya, Chechnya yang merupakan salah satu sekutu Rusia disebut Kadyrov telah mengirim lebih dari 10.000 prajurit ke Ukraina. Total akan ada sekitar 80.000 tentara Chechnya yang akan ikut mengamankan dan menjaga 4 wilayah baru Republik Federasi Rusia yang dulunya Ukraina dan lepas memilih untuk menjadi bagian dari Beruang Merah. Itukah salah satu kemenangan Rusia yang telah dicapai saat ini.